Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan mempraktekkan proses migrasi penyusunan laporan keuangan yang pada intinya pada saat kita menyusun laporan keuangan tahunan, kita akan melalui proses ini di mana kita nggak harus menyusunnya dari awal pendirian atau awal modal itu diberikan, tetapi kita akan menyusun dari 1 Januari di tahun pembukuan. Jadi kalau kita mau bikin tahun pembukuan 2024, berarti kita mulai dari 1 Januari 2024. Yang mana di tahun sebelumnya kan kita sudah ada pembukuan. Bagaimana cara migrasikan data itu? Kita akan memulainya dari neraca, di mana kita masukkan aktiva dan pasiva. Ya, pasiva dulu, kita mulai dari modal. Dengan menggunakan aplikasi ini bagaimana prosesnya? Pertama kita masukkan dulu data penyertaan modal di tahun-tahun sebelum tahun pembukuan. Ya, kalau ini kita membuat tahun pembukuan di 2024, berarti kita masukkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2019, tahun 2020 dan seterusnya. Ambillah 2019. Sumbernya dari mana? Misalnya dari dana desa gitu ya. Kemudian nilainya berapa, masuk di penyertaan modal desa. Ya, kalau masyarakat berarti selain dari dana pemerintah gitu ya. Kemudian ini checklistnya, ini kita hilangkan karena aplikasi ini sebetulnya double entry, sehingga setiap kali kita input di pasiva maka aktivanya berupa kas, dia akan masuk gitu ya. Maka karena ini proses migrasi, ini kita hilangkan, kemudian kita klik submit gitu ya. Ini otomatis tidak seimbang, gak perlu khawatir karena ini masih proses awal. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Misalnya tahun 2021 itu ada dari bantuan provinsi misalnya gitu ya. Kemudian nilainya berapa? 20, masukkan angkanya saja di sini. Sekali lagi yang kasnya ini kita hapus ya, kita submit. Oke, berarti ini kita sudah masukkan, anggaplah ada 2 gitu ya. Berarti untuk tahun 2024 seandainya ada penyertaan modal itu kita nggak perlu masukkan dulu ya, karena sekali lagi kita masukkan data di akhir tahun 2023 atau sebelum tahun 2024. Nah, di sini kita akan membuat laporan di 1 Januarinya gitu ya. Ini data modal sudah masuk. Kalau kita lihat di laporan keuangan di neraca, penyertaan modal sudah masuk. Cuman posisinya kan kita belum input di bagian aset atau hartanya ya. Nah, untuk kesini kita cukup klik di sini aset atau harta. Kemudian masukkan beberapa aset yang kita miliki di 1 Januari, atau kalau kita sudah membuat laporan di akhir tahun 2023, ini sebenarnya sangat mudah, tinggal masukkan saja ke sini. Nah, untuk aplikasi ini Bapak Ibu tidak perlu sekali lagi tidak perlu khawatir ya, karena kalau kita pernah membuat yang Excel, di sini sebenarnya sama saja. Ya, kita masukkan dulu dari aset yang ada di sini, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, yang kas atau setara kasnya ini kita akhirkan ya, karena kita akan memproses penghapusan kas dulu ya, karena aplikasi ini berbasis double entry, sehingga nanti yang di bagian kas ini akan kita hapus. Nah, yang pertama kita mulai dari piutang. Nah, ini ada 2 Bapak Ibu, jangan bingung bedanya piutang dan pinjaman. Ini kalau pinjaman ini berupa program ya. Kalau Bapak Ibu punya unit usaha simpan pinjam, maka masukkan di pinjaman ya. Misalnya untuk ada bunganya atau jasanya, berarti masuk di pinjaman. Tapi kalau tidak ada, biasanya piutang usaha atau piutang perorangan yang nggak kaitannya dengan program, maka masuk di piutang. Kalau persediaan berarti ini persediaan dagang ya. Kita stok opnam per akhir Desember ya, atau per 1 Januari, ini kita masukkan di sini. Biaya dibayar di muka artinya uang yang kita keluarkan yang manfaatnya kita akan terima di waktu akan datang ya, misalnya untuk sewa yang kita bayar di muka atau yang lainnya. Kemudian inventaris, ini barang-barang yang nilainya di atas 2 tahun ya. Kalau udah di bawah 2 tahun atau setahun itu kita anggap bukan inventaris ya, artinya barang itu sudah hilang. Bangunan dan seterusnya. Kalau aktiva lain ini barang aset yang tidak termasuk di sini ya, misalnya bibit ya, bibit hewan, kemudian beberapa aset yang memang belum bisa kita kategorikan di salah satu yang ada di atas ya. Oke, kita mulai dari piutang ya. Misalnya di sini kita masukkan
pertama nama unitnya dulu, simpan pinjam. Oke, kemudian kita masukkan nama kepala unit kalau ada, misalnya namanya Adi, kemudian tambahkan. Nah, di pinjaman ini kalau bagi Bapak Ibu yang unit usahanya itu adalah simpan pinjam, silakan masukkan data semua nasabah, bukan nasabah yang kita gabungkan jadi satu, namanya 43 orang gitu, enggak. Kita benar-benar masukkan person by person gitu ya, nama persatu. Kalau kita punya 20 nasabah ya kita masukkan 20-20-nya ke sini gitu. Misalnya ini namanya Budi, itu tanggal peminjamannya berapa. Anggaplah ini 2023 ya, 2023 alokasinya misalnya 2 juta gitu. Nah, ini ada bunganya enggak? Kalau ada kita masukkan ya, misalnya bunganya 1,5 gitu, 1,5. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, karena ini double entry, maka yang kasnya ini jangan kita centang ya, kita simpan. Misalnya ini sudah masuk. Nah, terus ini untuk atas nama Budi ini sudah mengangsur berapa kali atau realisasinya sudah berapa gitu. Nanti kita lihat sisanya. Anggaplah kita masukkan dulu lah semuanya ke sini gitu. Misalnya ini Chandra, tanggal pinjamnya berapa nih, tanggal 6 misalnya 2024, alokasinya misal 3 juta. Nah, bunganya sama misalnya 1,5, atau tiap orang berbeda-beda, yang silakan disesuaikan. Kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini Bapak Ibu itu nanti sekali lagi kasnya nanti akan ngikutin ya. Ini tahunnya 2023 dan kalau 2024 jangan dimasukkan ya. Jadi data yang kita input di tahun 2024 itu jangan diinput ya, misal 2022 lah ini kita ganti. Oke, jadi pokoknya semua nasabahnya kita masukkan di sini ya, tahun berapapun dia meminjam, alokasinya berapa, kemudian kita masukkan. Nah, selanjutnya untuk data pinjaman ini kita lihat ini sudah berapa persen atau berapa yang sudah dibayarkan. Anggaplah ini sudah membayar 1 juta misalnya, kita masukkan saja semuanya. Nah, bayar 1 juta, kemudian berarti sisa pokoknya adalah 1 juta gitu. Nah, ini sebenarnya angsurannya nggak sekali ya, misalnya ini sudah 3 kali ya. Intinya di sini Pak, di realisasinya dan sisanya berapa itu yang nanti di tahun pembukuan baru ini akan kita lanjutkan. Kemudian misalnya yang 3 juta ini baru angsur total 500 ya, kita masukkan saja angkanya, kemudian kita klik bayar. Nah, intinya nanti di data pinjaman ini kita sudah tahu aset berupa pinjaman dengan nama-nama nasabah di sini. Kalau punya 30 masukkan semua, alokasinya berapa dan realisasinya berapa. Nanti kita akan mengetahui nilai tunggakan ya, atau nilai sisa dari pinjaman masing-masing nasabah di sini. Oke, sampai sini. Ini kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya adalah persediaan. Nah, sama dengan pinjaman, di persediaan nanti Bapak Ibu masukkan semua barangnya. Nah, kalau di sini kita masukkan dulu nama unitnya ya. Misalnya ini ATK misalnya gitu ya. Kemudian atas namanya Edo gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu masukkan seluruh data daripada barang ya yang ada di unitnya perdagangan ya. Nama barang kita masukkan tanggal 1 pun nggak apa-apa sebenarnya, tanggal 1 pokoknya 1 Januari gitu. Nama barangnya apa gitu, misalnya ini HVS itu, HVS satuannya rim, HPP nya berapa ya, 55 misalnya, kita jual dengan harga 62 misalnya. Kemudian jumlah awal itu jumlah di 1 Januari itu berapa Bapak Ibu ya, kita masukkan misalnya 30 rim gitu ya, masukkan aja angkanya. Kemudian nanti barang-barangnya kita tambahkan semua ya. Pokoknya Bapak Ibu nggak perlu melihat alarm ini, nanti kita ada prosesnya sendiri ya. Misalnya ini tanggal 1 Januari saja masukkan Pak, nggak apa-apa, karena ini aset stok di awal tahun ya, atau akhir data di akhir tahun itu kan sama dengan awal tahun.
Nah ini misalnya ada pulpen ya, ada pulpen, satuannya itu piece, kemudian HPP nya misal 1500, kita jual dengan 2500. Jumlah awalnya berapa, masukkan di, sekali lagi di 1 Januari ini barang waktu itu berapa gitu, misalnya 10 ya, masukkan saya jangan 10 20 misal, simpan. Oke, jadi ini barang-barangnya sudah kita masukkan ya Bapak Ibu, semuanya masukkan semua Pak, barang-barang di awal 1 Januari itu. Oke, kemudian kita masuk bayar muka ya, misalnya ada sewa, kita anggap ini kita lewati lah. Inventaris ini berarti barang-barang atau benda yang yang ada, yang masih tersedia walaupun kondisinya rusak ya, kita masukkan semua gitu. Nah, misalnya ini ada beberapa barang, katakan laptop itu ya, laptop itu belinya kapan Bapak Ibu, kalau intinya sih bulannya misalnya tanggal bulan 4 2022 misalnya. Jumlahnya ini jumlah unit Pak, bukan harga, nilainya katakan 5 juta, kemudian waktu ekonomisnya misalnya 5 tahun. Nah kemudian pilih simpan. Nah kita sudah masukkan ini, kalau punya printer, punya yang meja kursi, masukkan saja nama barangnya dan pembeliannya. Ini misalnya etalase gitulah ya. Kemudian kita belinya kapan, tanggal 3 misalnya 2023, misalnya jumlahnya 2 lah katakan, nilainya 2 juta. Berarti nanti nilai inventaris yang etalase ini misalnya ini juga 5 tahun ya, pokoknya masukkan saja semua barang-barangnya di sini. Nah ini berarti Bapak Ibu sudah memasukkan data modal dan juga data aset selain kas ya, selain kas. Sekali lagi nanti kita lihat di sini. Nah ini penyertaan modal, oke, sudah masuk. Data pinjaman nanti Bapak Ibu input, data persediaan silakan diinput, dan data inventaris silakan di input. Nah selanjutnya di sini itu ada namanya rugi berjalan. Nah rugi berjalan ini karena ada penyusutan di inventaris ini ya. Oke, selanjutnya berarti tadi yang pertama masukkan modal, yang kedua masukkan aset atau harta. Nah proses yang ketiga Bapak Ibu, kita memasukkan buku kas ya. Buku kas ini kita hapus semua. Nah kita hapus semua karena apa, ini aplikasi sebenarnya double entry, tapi untuk bagian kas ini kita buat sistem agar otomatis terinput ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu 2 kali kerja, secara otomatis kasnya akan mengikuti pergerakan dari aset yang lain ya. Jadi ini akan memudahkan. Tapi kalau proses ini memang ini harus dihapus secara manual ya, karena sekali lagi ini aplikasi double entry. Nah kita hapus dulu dari awal 2024, gak apa-apa Bapak Ibu masukkan saja, dihapus semua ini, kasnya dihapus semua pokoknya. Kita hapus. Nah kenapa muncul kasnya, kalau Bapak Ibu pernah ngikuti coaching klinik ya, itu biasanya sudah tahu, karena kasnya akan ngikutin dari pembukuan aset yang lain, jadi dia akan otomatis ya. Tapi sekali lagi di proses migrasi ini kita harus hapus dulu karena kita akan memasukkan saldo awal ya. Nah ini kalau 2024 ini sisanya masih minus. Nah karena apa? Karena kita masih di 2024. Nah sedangkan ada pembukuan di 2023. Kita rubah dulu tahun pembukuannya. Nah ini kita hapus dulu Bapak Ibu. Di sini ada kas ya yang keluar, ini kita hapus dulu. Nah ini kalau 2023 sudah bersih gitu ya, sisanya saldo awal. Ini biasanya saldo di akhir tahun. Nah kita masuk di 2022. Ini kita hapusin semua. Nah ini masih ada ini kita hapus juga Pak. Nah berarti kita sudah menghapus seluruh data kas ya, sampai akhirnya kita masuk di di 2025. Ini pokoknya kas kosong gitu ya. 2024 Pak, maaf, 2024 itu kita masuk ke sini. Nah masuk ke 2024, pastikan posisi kasnya ini kosong ini. Nah baru kalau sudah kosong begini Bapak Ibu silahkan masukkan saldo awal.
Nah, tambahkan data, kemudian masukkan saldo awal. Ini berarti tanggalnya 1 ya Pak. Ini berarti prosesnya 3, sudah langkah ketiga Pak. Nah, masukkan modal yang pertama, masukkan aset yang ketiga, kemudian yang kedua tadi masukkan aset, yang ketiga adalah masukkan kas. Cuman sebelum masukin saldo awal kas, ini kita harus ngapusin dulu ya. Jadi prosesnya yang ketiga ini 1 Januari 2024 itu 2024 kita masukkan saja saldo awal. Nah, ini nanti silakan masuk ya. Ini sebetulnya nggak ada ya, tapi kita anggap saja ini masuk di pendanaan lah. Kemudian nilainya berapa ya, jadi kas baik yang di tangan maupun kas yang ada di bank itu semuanya kita total, kita jadikan satu, jumlahnya berapa masukkan di sini. Ingat per 1 Januari itu berapa, anggaplah ini 20 juta ya, masukkan saja 20 juta ini. Oke, kita kemudian ini jenis laba rugi atau posisinya itu ada di kas ya, ada di kas, kemudian pilih simpan. Nah, ini berarti kita sudah punya saldo awal ya, saldo awal tahun. Ini sebetulnya itu harusnya otomatis karena ini adalah ngikutin saldo akhir tahun sebelumnya, tapi karena ini migrasi ya, kita untuk pertama kali ini kita masukkan manual. Nah, nanti ini proses yang ketiga sudah selesai. Kemudian proses yang keempat adalah kita melihat di neraca, kita lihat keseimbangannya. Ini kita lihat nilai daripada pasifa dan aktiva ini belum seimbang. Kenapa? Karena biasanya ada yang namanya kerugian atau keuntungan yang kita peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Nah, caranya untuk menyeimbangkan ini sangat mudah Bapak Ibu. Kita cukup menghitung selisih antara aktiva dan pasifa. Ini ya, aktivanya 29 sekian, pasifanya sekian. Nah, nanti silakan Bapak Ibu hitung di kalkulator ya, hitung secara detail itu berapa selisihnya. Itu rumusnya, itu aktiva dikurangi sama pasifa. Ya, sekali lagi rumusnya aktiva dikurangi sama pasifa. Kalau hasilnya minus ya nanti hasilnya akan minus. Kalau hasilnya plus nanti hasilnya maka akan plus itu. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu masuk ke laba atau rugi ditahan. Nanti kita ngisinya di sini, Pak. Ini kan berarti lebih besar. Nanti harusnya nilainya negatif nih. Nanti masukkan di laba atau rugi ditahan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembukuan dengan sempurna, sudah ada datanya, ini sangat mudah, tinggal dimasukkan saja tahun per tahun ya, dari 2019, 2020 itu nilai untung ruginya gimana itu. Kemudian nanti di sini akumulasi itu hasil daripada keuntungan yang diterima atau kerugian yang dihasilkan di tiap tahunnya. Tapi karena ini tadi kita anggaplah belum tahu ya, kita langsung masukkan gelondongan. Nanti masukkan saja angka akhir 2023 saja ya. Kalau tadi hasilnya minus ya Bapak Ibu kelihatan nanti pasifannya lebih besar, maka hasilnya pasti adalah rugi. Kemudian nilainya kita masukkan minus, tadi nilainya kalau nggak salah 38.620. Kemudian ini nilainya kita copy, ini kita kasih 0 Pak, ini 0. Kemudian kita masukkan di sini nilai minus tadi, kemudian pilih simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti sebenarnya ini bukan 2023 tapi akumulasi dari sampai dengan 2023. Ini redaksinya harusnya begitu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk proses migrasi. Ini adalah tahun 2023 ke bawah ya. Kita kasih tanda kutip kurang dari saja. Jadi 2023 ke bawah itu total akumulasi kerugiannya adalah 38.620, sehingga nanti posisi aktiva dan pasifanya ini sudah seimbang gitu ya. Nah, ini berarti proses migrasinya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ini sudah seimbang. Jadi kalau membacanya itu dari modal 70 itu kita mulai di pembukuan 1 Januari 2024 adalah dari modal
29.500.000. Karena apa? Karena di tahun sebelumnya ada kerugian yang akumulasinya nilainya 38 juta. Nah, ini sekali lagi kenapa ada rugi berjalan, karena di tahun pembukuan itu sudah mulai dihitung penyusutan inventarisnya ya. Jadi ini kita nggak perlu bingung ya. Nah, ini sudah seimbang Pak, kanan kirinya. Ini kita sudah bisa mulai pembukuan di tanggal berikutnya. Nah, ini sudah saldonya juga sudah siap. Ini sudah mulai untuk proses input transaksi ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.